Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menginterpretasikan hasil diskusi kelompok kami pada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear berganda berdasarkan studi kasus pada PT Nikatsu Electric Works Bandung dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Jadi di sini kami memiliki data dari 105 responden dengan masing-masing indikator, atau kami memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Masing-masing indikator memiliki dua. Jadi total indikator untuk X yaitu 10 dan total indikator untuk Y yaitu 18. Kami memilih di sini untuk tampilan values kita memiliki 5 skala Likert, yaitu untuk yang pertama dengan bobot nilai 5 itu sangat setuju, bobot nilai 4 itu setuju, bobot nilai 3 netral atau ragu-ragu, bobot nilai 2 tidak setuju, dan bobot nilai 1 sangat tidak setuju. Di sini kita memakai measure-nya itu menggunakan scale. Untuk uji pertama atau uji validitas akan disampaikan dan dijelaskan oleh Sri Sawitri. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk uji validitas. Di sini sudah ada data view-nya dari 105 responden. Kita ke variabel view. Lalu ke analis, correlate, bivariate. Sebelumnya ini kita pindahkan dulu ya. Untuk variabel X-nya, kita masukkan pindahkan ke variabel, lalu klik OK. Nah, di sini hasilnya akan muncul correlation-nya. Uji validitas dikerjakan dengan mengkorelasikan setiap tanggapan satu responden dari setiap pernyataan dan menggunakan skor. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, dengan demikian data tersebut dikatakan valid. Uji validitas ditentukan pada penelitian ini berjumlah 105 responden. Nilai responden R tabel didapat dengan memakai persamaan N-2. N-nya itu total responden 105 dikurangin 2, yaitu 103, jadi sama dengan 0,195. Selanjutnya, ini untuk X-nya kita pindahkan kembali. Y-nya kita masukkan ke variabel. Kalau kita klik OK. Nah, di sini hasil correlation Y-nya ya. Nilai R hitung untuk variabel X berkisar antara 0,309 hingga 2,626. Sedangkan R hitung untuk variabel Y berkisar 0,22 sehingga 0,644. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel X dan Y dinyatakan valid, sehingga layak dan dapat digunakan untuk tahap pengujian berikutnya, seperti uji reliabilitas dan analisis regresi. Untuk selanjutnya, kita mencari uji reliabilitas. Yang pertama, di sini sama ya variabelnya, punya 30. Angka pertama itu kita klik analyze. Kita klik scale, lalu ke reliability analysis. Sebelumnya ini kita pindahin dulu ya. Untuk pertama yaitu kita blok dulu X1 sampai X5. Kita klik tanda panah, lalu klik OK. Nah, di sini
Untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Chrome-based alpha-nya yaitu sebesar 686 yang berarti berada di atas standar minimal 0,60. Dengan demikian, penelitian dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Selanjutnya kita buka lagi SPSS-nya. Kursor mana? Kita klik Analyze, Scale, dan Reliability Analysis. Sebelumnya kita pindahin lagi. Lalu kita pilih Y, kita blok sampai ke Y92. Kita klik tanda panah, lalu klik OK. Nah, hasil uji reliability menunjukkan nilai Chrome-based alpha-nya sebesar 0,800 yang berarti berada di atas standar minimal 0,60. Dengan demikian, penelitian dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Baik, mohon maaf sebelumnya karena ada kendala jaringan. Di sini kami akan melanjutkan uji regresi linear berganda yang mencakup uji hipotesis secara parsial atau uji T, kemudian uji simultan atau uji F, dan koefisien determinasi. Yang pertama di sini kita bisa klik analis. Kemudian kita klik regresi, kita pilih yang linear. Selanjutnya untuk di dependen kita taruh yang total Y, kemudian dan independen kita taruh yang total X. Ini bisa langsung kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari uji regresi linear berganda yang mencakup dari uji T, uji F, dan koefisien determinan. Di sini yang pertama hasil dari koefisien determinan atau ini yang model summary menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,334 atau 33,4%, artinya variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan 66,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya untuk penjelasan pada uji T atau uji hipotesis secara parsial dan uji F atau uji simultan akan disampaikan oleh Sifdatul Sofia. Oke, baik. Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditampilkan dalam tabel ANOVA, diketahui bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung besar 51,556 dengan SIG sama dengan 0,000. Karena SIG kurang dari 0,05 dan F hitung lebih besar F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berikutnya akan dijelaskan uji hipotesis secara parsial uji T oleh teman saya. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil analisis variabel X, total X memiliki nilai T hitung sebesar 7,180 dengan signifikasi SIG sebesar 0,000 karena SIG kurang dari 0,5 dan T hitung lebih besar T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y.
karena berdasarkan hasil analisis data yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X dan variabel Y memiliki nilai korelasi Pearson lebih dari R-table atau 0,195, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha untuk variabel X dan Y berada di atas standar minimum atau 0,60, yaitu sebesar 0,686 untuk variabel X dan 0,800 untuk variabel Y. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa instrumen penelitian ini dinyatakan reliable. Dan yang terakhir, hasil untuk uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T dan uji F yang menunjukkan signifikasi di bawah 0,05 serta nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,334 yang berarti 33,4%. Variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.